Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nano Hendy Hartono dari Asanusa Channel. Saat ini tepatnya hari Minggu, saya datang ke tempatnya Habib Umar Hamid untuk berbincang-bincang soal suasana negara atau bangsa ini yang kelihatannya makin lama makin menarik untuk dibahas, khususnya soal politik. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, sehat-sehat Pak Nano. Gimana nih Habib melihat fenomena yang ada saat ini, di mana rakyat mengeluh-ngeluhkan calon atau orang yang bakal menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Tapi kenyataannya partai-partai masih ragu dan galau, dan bahkan ada yang panik dengan munculnya saat ini. Bagaimana Habib melihatnya? Ya, pertanyaannya cukup menarik, tapi kita melihat ke depan atau sebelumnya memang ada kegalauan dari para elit-elit politik. Mereka agak ragu-ragu dengan mengatakan sejujurnya, mengatakan sesungguhnya, mengatakan dari nurani yang dalam untuk memberikan satu motivasi bahwa mereka ini mengetahui bagaimana seorang yang dapat menentukan masa depan negara ini, republik ini. Mereka sudah mengetahui, tapi mereka ya ragu-ragu mungkin karena juga situasinya terlalu rumit untuk menentukan calon-calon yang akan ditampilkan pada pemilu 2024. Atau mungkin karena tersandra oleh pemilik modal atau gimana Habib melihatnya? Iya, di satu sisi kekuasaan juga mempunyai keinginan, Bapak Presiden mempunyai keinginan, ya, serta oligarki juga mempunyai Keinginan, kehendak dan maksud tujuan. Di lain sisi rakyatnya atau rakyat kita atau rakyat Indonesia menginginkan satu perubahan yang betul-betul disuarakan oleh mereka sendiri. Jadi ada simpang siur antara partai, elit partai, kekuasaan, dan serta kehendak rakyat. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran yang betul-betul rancau, ya, maksudnya kacau. Dan mungkin itu yang membuat suasana jadi ramai sekarang ini di Republik ini, Bib, ya? Ya, itulah yang kita lihat begitu. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang ditentukan oleh elit-elit partai itu, mereka melakukan satu silaturahmi, menunjukkan satu keakraban, satu pendekatan bagaimana pemilu ini bisa berjalan baik dan bisa menentukan siapa mencalonkan masing-masing. Jangan sampai nanti terwujud hanya satu calon atau dua calon, diusahakan bisa 3 calon atau 4 calon atau 4 calon mungkin. Itu yang perlu dipikirkan oleh mereka sehingga pemilu ini berjalan dengan sukses dan baik tanpa ada cacat. Terus bagaimana, Habib? Sementara rakyat menginginkan si A untuk memimpin bangsa ini ke depan, tapi sementara elit partai yang memiliki hak untuk mencalonkan lain, itu gimana cara menemukan atau menyatukan atau solusi dari hal itu, Bib? Ya kan sekarang ini yang digaungkan oleh sebagian elit, sebagian mengikuti Partai Nasdem yang inginkan satu metode perubahan. Dan perubahan itu kita lihat mulai digulirkan dan diterima oleh masyarakat. Dan antusias masyarakat ini luar biasa. Bahwa mereka menemukan sosok atau figur yang betul-betul menginginkan satu perubahan yang dirasakan bermanfaat buat masyarakat itu sendiri. Karena berarti masyarakat saat ini
cerdas, dan mengetahui bahwa dirinya belum maksimal diperhatikan oleh pemerintah penguasa sekarang. Terus gini, Beb, sementara kan yang punya hak untuk mencalonkan itu adalah partai dan gabungan partai. Sementara rakyat terus di semua lini, bahkan di daerah, di mana-mana menginginkan yang justru yang selama ini partai kurang dukung. Seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh elit partai sekarang ini melihat aspirasi rakyat yang begitu dahsyat? Memang tidak mudah untuk melakukan suatu penerimaan seorang calon, tidak mudah, perlu pertimbangan dan pemikiran yang betul-betul penerimaan atau pemikiran yang betul-betul yang terbaik. Tidak semudah yang ya oke, begitu. Saya rasa tidak semudah itu. Mereka bagaimana untuk jika menerima atau menguraikan atau memberikan satu persetujuan atau satu kefahaman bahwa mereka juga ingin perubahan, tapi kan ada tanda kutip yang mereka memikirkan apakah itu sudah saatnya atau belum. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana makna dari perubahan itu, ya. Yang ketiga, bagaimana bisa mengembalikan citra bangsa Indonesia ini kepada ya mata nasional maupun dunia dan masyarakat. Masyarakat menginginkan satu perubahan yang benar-benar hakiki, perubahan yang nyata, bukan perubahan hanya slogan. Semu ya, bukan perubahan semu. Tadi Habib katakan bahwa hal ini sudah dipelopori oleh Nasdem yang mencalonkan dari luar kader partai, yaitu yang didukung oleh masyarakat. Apakah partai-partai yang lain harus mencontoh Nasdem atau mungkin seperti apa menurut Habib yang logis gitu menurutnya? Saya lihat sudah mulai kan, sudah mengerucut bahwa Nasdem, PKS, Demokrat sudah menyetujui. Walaupun dalam waktu dekat mereka mengadakan satu pertemuan yang resmi dan mengetok palu. Tapi hal tersebut dilirik oleh banyak partai. Karena begini, kebetulan yang saat ini yang diterima oleh 3 partai itu adalah satu bakal calon presiden, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kita harus akuin itu, dan sampai saat ini belum ada lagi tanya sebagai calon presiden, belum ada yang tampil, belum ada yang menyebutkan, belum ada yang mendeklarasikan. Ini ya, kalau saya mempunyai pandangan bahwa ini betul-betul satu terobosan baru. Nah, partai-partai yang lain juga memikir, karena rakyat semuanya kelihatannya sudah mulai mengerucut, mengeristal kepada pilihan yang dikasih oleh Anies Baswedan, ada sudah Paloh. Ya. Jadi mereka tidak berani mengungkapkan untuk mencalonkan seseorang, takut nanti partainya tidak masuk dalam efek. Mereka menginginkan mendapatkan efek dari rakyat, penerimaan rakyat, jangan sampai dukungan rakyat. Mereka sekarang lagi melihat berapa persen rakyat mendukung dengan calon yang diusung oleh 3 partai tadi, partai perubahan, yaitu Demokrat, PKS dan Nasdem. Ya, ini kan mereka harus betul-betul mempunyai pemikiran yang betul-betul harus dipikirkan bersama. Jangan sampai mereka memilih seseorang yang kelihatannya pilihannya terlalu tidak masuk dalam elektabilitas, maka bisa saja partinya anjlok. Jadi itu mungkin pertimbangan partai. Pertimbangan itu, jadi
mereka menunggu bagaimana caranya untuk bisa pilihannya juga tidak mengurangi rasa pemilihan partai nanti. Jangan sampai turun, partainya turun. Sehingga mereka mempunyai dua pilihan, apakah mereka mencalonkan, memberanikan diri, atau mereka bersama. Sehingga stabilitas dari Partai itu akan partai naik. itu tetap atau bisa naik. Nah, terus bagaimana Habib melihat sekarang koalisi perubahan sudah jelas kita tahu bahwa Demokrat, PKS dan Nasdem. Ada partai ada kelompok partai atau koalisi partai yang menamakan dirinya HIP. Tapi banyak kader atau elit tokoh-tokoh elit partai tersebut justru malah mendukung Anies Baswedan. Contoh yang baru di launching kemarin bahwa kader Golkar, PAN dan P3 itu justru mendukung Anies. Berarti ada ketidaksinkronan antara pimpinan partai dan elit partai yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Bagaimana dilihat itu? Ya, itu kan fenomena yang ada di luar kita lihat yang begitu. Ya, wajar-wajar. Karena dari partai itu bawahnya adalah rakyat. Rakyat saat ini yang akan menentukan siapa pilihannya. Jadi tidak semena-mena partai itu bisa mengusung seseorang tuh tanpa dukungan daripada rakyat. Jadi Habib mau katakan saatnya sekarang ini partai-partai atau elit partai melihat keinginan rakyat di bawah. Ya, harus itu kan dilihat. Tapi kan juga ada sistem cara pemilihan umum ini jangan sampai mengikuti kehendak rakyat, akhirnya jadinya timbulnya pilihannya kemana? Apa dua, apa tiga? Ini yang sedang diatur. Saya rasa Surya Paloh sedang mengadakan pertemuan-pertemuan yang baik agar nanti pemilu ini tetap bisa berjalan dengan baik walaupun kita tidak bermusuhan dalam satu kesatuan bangsa dan negara untuk kepentingan negara dan bangsa ke depan, sehingga tidak harus menjadi musuh. Belum tentu yang berlainan mempunyai pemilihan itu hanya untuk menyukseskan pemilu, ya, untuk menyukseskan pemilu. Nanti siapa yang dipilih sekarang lagi kita kan nanti akan lihat gimana pilihannya PDIP, gimana pilihan Gerindra, Golkar dan lain-lain. Masih ada beberapa partai-partai yang lain yang belum menentukan pilihan masing-masing. Jadi ini mereka sedang lagi pertemuan elit-elit partai itu untuk duduk bersama. Bagaimana baiknya? Menurut Habib, idealnya berapa calon yang? Ya minimal ya kalau kita melihat tiga. Yang ideal tiga. Biar rakyat punya pilihan. Kalau empat pun juga tidak, bukan lebih baik. Lebih banyak pilihan, lebih baik untuk rakyat ya. Lebih baik karena semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan. Jadi semuanya mendapatkan bagian. Rakyat itu ada yang alirannya suka kepada ini, yang aliran satu suka pada ini, aliran yang lain daripada ini, sehingga mereka tahu bahwa kemampuan mereka hanya sampai di sini. Masing-masing puas bahwa mereka kalah atau mereka tidak memenangkan atau mereka memenangkan. Itu bisa melihat dari mayoritas berapa banyak yang menyukai pemimpin ke depan. Untuk menjadikan pemilu itu ramai dan indah, Ya. apa yang harus dilakukan oleh partai-partai sekarang ini? Apakah dia tetap kekeh dengan pendiriannya mencalonkan orang yang sesuai dengan keinginan partai atau menerima aspirasi rakyat? Dia tentunya menerima aspirasi rakyat. Tapi ya kan rakyat kan mempunyai aspirasi bukan satu pemimpin saja. Kan ada berapa yang kita lihat polling-polling itu ada beberapa kandidat yang muncul, tidak satu orang saja. Ya, walaupun di antara mereka ada yang tertinggi, tapi kan
nanti di 14 Februari dan rakyat yang memilihnya. Oke, terakhir Habib, ada saran dari Habib untuk elit-elit partai yang sekarang ini masih galau atau mungkin bingung menentukan figur atau calon untuk memimpin bangsa ini ke depan. Ya, kalau kembali kepada kita, saya sebagai seseorang yang mewakili suara-suara rakyat juga di bawah dan mendengar serta menilai situasi dan kondisi saat ini, sebaiknya partai-partai ini memberanikan diri, Mendeklarasikan calonnya. memberanikan diri untuk mengatakan sebenarnya apa yang terjadi di bawah, apa yang terjadi pilihan rakyat. Itu yang harus dipikirkan bersama. Jangan mengambil satu kesimpulan untuk keputusan tentang transaksional, tentang keinginan kekuasaan bagi-bagi jatah dan jabatan. Itu sebaiknya dikebelakangkan. Tinggalkan dulu. Gimana menata keinginan rakyat, bagaimana menata kehendak rakyat, bagaimana menata suara-suara rakyat, apa yang diinginkan dalam perubahan ini yang harus dikaji. Jangan hanya cuman suara rakyat inginkan, tapi tidak mau mengkaji untuk selanjutnya. Bagaimana setelah mereka mendapatkan suara rakyat yang solid dan bulat untuk satu pemimpin. Jadi mereka sudah tahu program ke depannya apa yang dilakukan. Dan rakyat pun mengerti, paham tentang yang diusung tentang keadilan, yang diusung tentang kesejahteraan, yang diusung tentang perbaikan bangsa yang saat ini mungkin akan diciptakan yang lebih baik. Kan begitu. Saya rasa itu pertimbangan-pertimbangan yang cukup serius nanti ke depan. Jadi Habib mau katakan bahwa saatnya sekarang ini elit partai menerima dengan jujur aspirasi rakyat. Ya, itu harus dikatakan, harus memberanikan diri. Karena ini satu anugerah ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin yang baik untuk dicari yang terbaik. Dan mudah-mudahan itu yang akan menjadi pilihan suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Habib mengatakan jika kita memilih pemimpin yang baik, maka hasilnya akan baik dan menyenangkan. Iya, begitulah, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan dengan hasil nanti yang baik, dengan kejujuran dan kesucian, serta satu keikhlasan, akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik. Ada hadis atau apa yang mengatakan bahwa jika suatu kaum ingin merubah, apa Habib bisa? Ya, saya bilang jika kan dalam perkataan hadis bukan itu berbicara bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau nasib satu bangsa, satu kaum, kecuali kaum itu merubah untuk perubahan tadi. Jadi Habib mau katakan saatnya 2024 nanti saatnya perubahan untuk bangsa dan negara ini, hingga bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu, saya rasa begitu, dan mudah-mudahan apa yang dikehendaki masyarakat dan dikehendaki rakyat, bangsa Indonesia serta para elit-elit yang akan memberanikan diri dengan kejujuran dan keikhlasan, apalagi yang perlu ditakutkan jika kehendak itu benar murni, ya, dan kehendak itu sebenarnya yang dikehendaki rakyat, dan mereka menyatakan mereka adalah bagian dari suara rakyat, maka tidak perlu ada yang ditakutin lagi. Oke. Demi negara bangsa Indonesia lebih baik dari sekarang. Lebih baik daripada yang saat ini. Oke, kalau gitu terima kasih Habib atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Nano. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan kita ketemu lagi di topik-topik yang lain. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Habib Umar Al-Hamid. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa bermanfaat khususnya buat
mereka-mereka yang sekarang ini sedang galau atau sedang bingung untuk menghadapi pemilu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.